Perkenalkan, nama saya Trubus, guru seni budaya SMP Negeri 3 Tempel, Kabupaten Sleman. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Manado tahun 2022. Di sini saya akan melaksanakan video praktek mengajar sebagai ujian kinerja atau UKIN. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek mengajar yang telah saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pertemuan kedua kita berbagi, tapi sebelum kita mulai pembelajaran untuk menunjukkan rasa kebangsaan, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pagi ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Akan memulai pelajaran kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Dengan kita awali dengan berdoa supaya kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir, ada tidak? Ada berapa yang tidak hadir? Dua ya, yang tidak hadir. Baiklah. Kita yang tidak hadir ada dua anak, hanya sakit ya. Baik. Anak. Untuk pelajaran hari ini seni budaya, kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu menggambar model dengan teknik puzzle. Karena kemarin yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari teknik yang lainnya, maka sekarang kita menggambar model menggunakan teknik puzzle. Saya kira dengan teknik puzzle akan lebih
mudah daripada menggunakan teknik aksil ya. Dalam menggambar model ini, anak-anak diperlukan kejelian dalam mengamati model supaya nanti dalam menggambar model kalian bisa menggambar dengan baik. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran seni budaya, yaitu akan kita pelajari terlebih dahulu teknik dan beberapa unsur dalam menggambar model. Menggambar model, yaitu dengan kompetensi dasar dalam menggambar model, yaitu menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Tujuan pembelajaran pada menggambar model yaitu setelah disajikan video pembelajaran menggambar alam benda dengan teknik busar. Yang pertama, setelah kalian melihat video mampu membuat sketch menggambar alam benda dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat video kalian mampu membuat gambar model dengan teknik busar yang tepat. Apa pengertian menggambar model? Di sini sudah dijelaskan. Pengertian menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar 3 dimensi yang digambar di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan pemilikan bentuk, pemilikan warna dan karakternya. Ya. Kita lanjutkan dengan ini prinsip dalam menggambar model. Di sini ada komposisi. Komposisi itu ada nantinya ada komposisi
simetris, ada komposisi asimetris, dan juga ada komposisi sentral. Selanjutnya, prinsip menggambar model adalah proporsi. Harus kita teliti atau kita perhatikan adalah proporsi yang paling utama dalam menggambar model. Supaya apa? Supaya ketepatan dalam menggambar model itu bisa lebih baik. Selanjutnya, keseimbangan. Nah, dalam menggambar model juga diperlukan adanya keseimbangan ya. Keseimbangan di sini adalah penting. Kenapa keseimbangan harus diterapkan di sini supaya dalam menggambar model nanti kita bisa mengkomposisikan dengan baik, dengan keseimbangan yang baik, maka dilihat gambar itu akan lebih baik pula. Selanjutnya adalah prinsip menggambar model dengan keselarasan. Nah, dalam menyusun menggambar model juga diperlukan prinsip-prinsip keselarasan. Di sini keselarasan di sini adalah penyusunan yang selaras antara objek yang satu dengan yang objek yang lainnya, maka akan dihasilkan suatu gambar yang baik. Selanjutnya, prinsip menggambar model adalah adanya perspektif. Mengapa perspektif dulu? Perspektif di sini sangat diperlukan supaya nanti kalian dalam menggambar model akan terlihat proporsi yang jauh dengan yang dekat itu akan terlihat dengan adanya perspektif. Yang terakhir, layout. Nah, di sini seringkali anak-anak tidak menggunakan layout terlebih dahulu. Seringkali kertasnya besar tetapi gambarnya cuma kecil. Ini karena tidak dibuat layout terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat sketch itu lebih bagus itu dibuat layout terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, dalam menggambar model ada beberapa unsur, yaitu ada titik, ada garis. Di sini nanti ada garis lopo, garis lurus, garis diagonal, garis vertikal dan sebagainya. Ada bidang ya. Bidang di sini adalah terbentuknya dari suatu garis yang mempertemukan ujung garis yang satu dengan yang satunya lagi, maka akan membentuk sebuah bidang. Selanjutnya unsur gambar model adalah bentuk. Di sini bentuk-bentuk dalam menggambar model ada yang bentuk-bentuk geometris dan bentuk-bentuk non geometris. Kalau bentuk-bentuk yang geometris ada segitiga, segi empat, lingkaran atau kubus ya. Kalau yang bentuk-bentuk non geometris itu bisa bebas ya, umpamanya kita gambar sepatu, gambar tas, yaitu non geometris. Karena dalam menggambar model kita juga tidak lepas dari warna, baik itu hitam putih maupun kita menggunakan alat pewarna. Selanjutnya kita unsur gambar model adalah gelap terang. Nah, di sini ya gelap terang sangat diperlukan supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan suatu gambar yang mempunyai kesan volume ya. Jadi adanya gambar mempunyai kesan bervolume atau kesan 3 dimensi ini karena kita menggunakan unsur gelap terang.
Yang terakhir adalah ruang. Ruang di dalam gambar model ini adalah bukan ruang yang sebenarnya. Kalau yang ruang yang sebenarnya itu seperti pada waktu kita membuat karya 3 dimensi. Ini ruangnya ruang nyata ya. Kalau dalam gambar model ruangnya adalah ruang semu. Baik, kita lanjutkan untuk yang lainnya. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar model, yang pertama kertas gambar, pensil warna, krayon. Saya kira kalian sudah tahu ya. Pastel sudah tahu semua toh? Ya. Cat air, nah dan lain sebagainya. Dalam teknik menggambar model, nah di sini tadi yang kemarin kita sudah menggunakan teknik akhir. Sekarang kita menggunakan teknik brusel, yaitu teknik menggambar model. Di sini ada beberapa teknik linear, teknik akhir, teknik pointillis atau teknik dot, teknik titik-titik ya. Yang berikutnya adalah teknik brusel. Seperti yang nanti kita kerjakan dalam menggambar model nanti adalah kita menggunakan teknik brusel. Selanjutnya teknik menggambar model dengan teknik transparan. Yang dimaksud dengan menggunakan teknik transparan di sini adalah menggunakan cat air. Selanjutnya teknik menggambar model dengan teknik plakat. Ini biasanya kita menggunakan cat poster ya, atau menggunakan cat akrilik. Jadi yang bisa digunakan menggunakan teknik plakat adalah cat poster dan cat akrilik. Yang terakhir teknik menggambar model menggunakan teknik blok. Nah, ini teknik blok ini biasanya menggunakan yang paling mudah menggunakan teknik hitam putih. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang jenis-jenis aksir dalam menggambar model, yaitu yang pertama teknik hatching, aksir searah. Yang kedua teknik adalah teknik cross hatching, artinya arsiran silang ya. Bentuk arsiran yang disilang-silang. Yang ketiga adalah stumbling, arsiran coretan bebas. Jadi arsiran yang tidak terarah, arsirannya bebas. Yang keempat kontur hatching, arsiran searah kontur. Jadi ini adalah aksir yang searah dengan kontur gambarnya. Yang terakhir, yang kelima adalah stippling atau arsiran titik, atau boleh dikatakan arsiran teknik dot ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang akan kita gunakan kali ini dalam menggambar model adalah menggunakan teknik brusel. Apa teknik brusel itu? Teknik brusel adalah menggambar atau mengasih dengan cara digosok, baik dengan kapas, kertas maupun
dengan jari tangan ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Nah ini kita perhatikan anak-anak ya, perhatikan menggambar dengan teknik diesel. Silakan diamati dengan bersama supaya kalian nanti bisa lebih mudah dalam menggambar dengan teknik diesel. Silakan ya. Ini cara menggambar buah pisang dengan teknik diesel. Jadi sketsnya itu dibuat jangan terlalu tebal ya. Dibiasakan membuat skets yang tipis saja, tidak boleh tebal karena biasanya kalau terlalu tebal nanti hasilnya bisa kalah ya. Jadi usahakan dalam membuat skets itu yang tipis saja. Nah seperti pada contoh video itu ya. Dihapus. Jadi memang kita biasakan dalam menggambar skets jangan terlalu tebal. Perhatikan ya. Supaya nanti kalian tidak, nah ini pakai cotton bud ya. Jadi untuk menggambar dengan teknik diesel itu paling mudah menggunakan bantuan cotton bud, bukan menggunakan jari ya. Kita memerlukan asiran cuma sedikit yang kemudian diratakan dengan cotton bud. Kira akan lebih mudah kalau teknik dieselnya itu menggunakan cotton ya. Siapa yang sering menggunakan jari tangan? Nah, kali sering pakai jari tangan ya. Nah, besok nanti usahakan menggunakan cotton bud, bukan menggunakan jari tangan ya dalam membuat dengan teknik diesel. Saya rasa sangat mudah menggunakan cotton bud ya. Dan lebih cepat dalam
menggambar kalau menggunakan kata. Kalau kita menggunakan jari, ini biasanya nanti gambarnya menjadi kotor karena jari kita terlalu besar untuk buat teknik busel itu ya. Tapi kalau menggunakan cotton bud, karena cotton bud itu kecil, hasilnya akan lebih rapi ya, daripada menggunakan jari tangan. Kira-kira mudah apa susah? Mudah ada? Kita lebih mudah kalau menggunakan cotton bud ya. Ternyata menggambar model itu tidak susah kalau kita tahu caranya. Seringkali anak-anak merasa susah karena belum tahu caranya. Setelah tahu caranya, nanti kalian akan lebih mudah. Wadah itu. Saya kira sudah selesai ya gambar bentuknya, kita tutup. Oke, setelah kalian melihat video tersebut, yaitu akan coba kalian jelaskan ya menurut kalian tentang video menggambar model teknik busel itu bagaimana menurut kelompok 1? Berarti kalian sudah paham langkah-langkah dalam menggambar model ya. Untuk kelompok 2, ya, sebenarnya teknik busel itu hampir mirip dengan teknik atir ya, bahkan lebih mudah dalam menggambarnya, lebih mudah lagi ya. Untuk kelompok 3, ya berarti akan tahu langkah-langkah dalam menggambar model dengan teknik busel yang akan kalian nanti kerjakan ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bagi LKPD untuk dikerjakan. Silakan untuk kelompok di sini. Ini ya, untuk kelompok ini ya.
silakan kerjakan LKPD-nya dan silakan nanti setelah LKPD-nya sudah dijawab, sudah diisi, silakan dikirim pada classroom ya seperti biasanya. LKPD nanti setelah diisi dikirim di classroom. Baik, selanjutnya kita menggambar model. Nah, ini ya. Ini silakan modelnya digambar ya. Yaitu bentuk silindris dan bentuk kubustis. Silahkan, tadi sudah kita lihat videonya. Semoga nanti dalam menggambar ini tidak mengalami kesulitan. Silahkan, ini supaya kalian cepat mengerjakannya, maka modelnya cukup 2 saja. Menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan presentasi setiap kelompok ya, dipresentasikan setiap kelompok. Sudah ya. Sekarang silahkan yang sketnya sudah jadi kelompok 1. Kelompok 1 ini yang mewakili untuk presentase ya, sudah bisa menggambar sebagian tetapi belum sempurna. Silakan. Untuk kelompok 2 ayo ngomong kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 2 baru scan, tapi tidak apa-apa karena setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat dalam menggambar. Nanti diselesaikan ya, silakan. Untuk kelompok 3, siapa yang mewakili kelompok 3? Silakan. Ini kelompok 3 juga sama ya. Masih sudah ada yang dihasil, tapi baru sebagian. Silahkan. Silahkan diselesaikan dalam penggambarnya ya. Silahkan diselesaikan dengan teliti, jangan tergesa-gesa dalam menggambar, supaya hasilnya lebih baik. Baik. Kelompok yang sudah jadi silakan maju, 1 atau 2 atau 3, silakan. Yang sudah jadi, yang sudah jadi silakan maju. Yang sudah jadi silakan maju. Nah,
antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Gimana? Gampang atau susah? Gampang ya. Tadi karena sudah melihat video, jadi kalian lebih tahu, lebih paham dalam menggambar ya. Hasilnya cukup bagus semuanya, kelompok baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Untuk bagi kalian yang belum jadi, silahkan diselesaikan. Nanti dalam mengirim gambar, kalian adalah dengan selfie dengan memegang gambarnya atau memegangi gambarnya dalam selfie supaya apa? Supaya kalian tidak memotret gambar orang lain ya. Maka dalam mengirim di classroom, selfie dengan memegang hasil gambar kalian. Oke, untuk anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, karena sudah mengerjakan semua, ada yang banyak yang sudah selesai walaupun ada yang belum jadi, maka kita simpulkan bersama-sama, yaitu menurut kelompok 1 bagaimana teknik dusel. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari kelompok A bahwa menggambar dengan teknik dusel adalah menggambar dengan cara menggunakan pensil pada kertas, kemudian digosok menggunakan kartonbat atau jari ya. Untuk kelompok 3, bagaimana menurut kalian kesimpulannya? Dengan kecepatan tadi apa saja, apa media yang digunakan ya. Tadi kesimpulan dari menggambar model dengan teknik dusel hari ini adalah kegiatan menggambar yang merupakan gambar tiga dimensi yang dituangkan ke dalam bidang 2 dimensi dengan teknik dusel ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita tutup sekian dulu, dan untuk pertemuan minggu depan kita menggambar menggunakan cat air ya. Jadi untuk menggambar berikutnya, menggambar model berikutnya, jangan lupa membawa peralatan cat air, terutama cat air ya, karena kita akan menggunakan teknik transparan. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita tutup yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.